Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, mulai tahun depan LPG 3 kg tidak lagi bebas dibeli oleh siapa saja. Gas melon hanya diperuntukkan bagi pemilik kartu sembako. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan anggaran untuk subsidi energi tahun 2022 nanti akan lebih tepat sasaran. Melalui kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis manfaat. Tidak hanya mengatur soal LPG 3 kg, tahun depan pemerintah juga mengkaji subsidi solar, diarahkan menjadi subsidi berbasis orang. Menkyu menekankan untuk merealisasikan subsidi tepat sasaran, pemerintah akan menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan melakukan verifikasi dan validasi data secara reguler. Pada tahun 2022, kebijakan subsidi energi akan diarahkan akan lebih tepat sasaran melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap, secara berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ya, lantas bagaimana implementasi gas LPG khusus bagi pemegang kartu sembako? Kita tanya kepada staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Justinus Prastowo. Selamat malam, Pak Justinus. Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak Justinus, ini kalau kita lihat rencana bahwa gas LPG 3 kg tidak akan dijual bebas, ini sudah ada ya sejak tahun 2019, 2020, dan sekarang katanya mau diimplementasikan 2022. Nah, kenapa baru sekarang? Ya, Mbak Ilona, kita tahu memang secara prinsip dan konsep subsidi yang lebih tepat adalah yang berbasis penerima atau pada orang, bukan barang atau komoditas. Tapi kita tahu untuk mencapai ketepatan sasaran, akurasi itu juga butuh database yang memadai, yang baik. Nah, kita tahu ini adalah bagian dari perjuangan pemerintah, pusat dan daerah untuk mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial agar lebih mumpuni, lebih reliable untuk menjadi basis penerima subsidi. Ini yang saat ini terus dibangun. Nah, kita juga bersyukur karena kemarin kita menghadapi pandemi, lalu perbaikan itu diakselerasi lebih cepat. Integrasi data juga sekarang terus dilakukan, pemadanan juga terus dilakukan, sehingga tahun depan kita melihat menjadi waktu yang tepat untuk memulai transformasi subsidi energi ini supaya lebih tepat sasaran, dan di sisi lain pemerintah bisa efisien untuk merealokasi anggaran yang ada bagi kebutuhan masyarakat yang lainnya. Oke, artinya karena data DTKS sudah ada, ini bisa mempermudah merealisasikan rencana tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, kita mengandalkan data DTKS aja nih Pak, misalnya untuk subsidi, bukan subsidi, bantuan sosial, itu pun masih ada masalah. Apakah yakin tahun depan tidak ada masalah soal ini? Ya, Ibu Menteri Keuangan menekankan bahwa transformasi ini juga sifatnya transisional, tidak langsung serta-merta berubah, tapi bertahap sesuai dengan kemampuan kita memperbaiki data dan kehandalan data DTKS yang tersedia. Tetapi tahun depan kita bisa pastikan setidak-tidaknya untuk penerima kartu sembako sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat itu diharapkan sudah tepat sasaran karena sudah teruji dan tervalidasi dalam berbagai event atau berbagai skema. Jadi kita mulai dari sana sambil terus kita perbaiki dengan skema-skema lain, termasuk bagaimana kita mengcapture dari BPJS dan dari skema di luar itu. Oke, apakah yang namanya ketika pemerintah punya cita-cita bahwa gas LPG 3 kg tidak sembarangan, tidak semua masyarakat boleh pakai karena memang selama ini begitu banyak konsumen yang berduit mengkonsumsi gas 3 kg? Ya, tidak dimungkiri Mbak Ilona bahwa gas melon ini banyak dikonsumsi oleh mereka yang sebenarnya mampu. Padahal konsep awal memang ini kan subsidi. Diperuntukkan untuk keluarga yang memang membutuhkan bantuan karena mereka kategori miskin dan rentan. Maka lebih baik kalau yang menjadi hak kelompok miskin rentan itu betul-betul dikembalikan pada mereka, sehingga dana yang selama ini terserap tetapi tidak tepat sasaran dapat direalokasi untuk kebutuhan sosial lain yang juga butuh dukungan, baik kesehatan maupun pendidikan.
Oke, nah realisasinya kan nanti katanya bertahap ya. Mungkin bisa dijelaskan bertahapnya seperti apa dan bagaimana kemudahan untuk masyarakat yang belum punya kartu sembako memprosesnya. Karena tadi kami sempat wawancara banyak yang khawatir Pak nggak bisa dapetin kartu sembako dengan mudah. Ya, yang pertama pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Ini tampak jelas kepada dukungan era APBN tahun 2022 yang melanjutkan kebijakan di tahun 2020-2021. Yang kedua, saat ini pemegang atau penerima kartu sembako itu ada sekitar 18,8 juta keluarga. Nah, ini akan terus diperbaiki dan masyarakat yang tidak mampu atau memenuhi syarat tapi belum terdaftar, silahkan menghubungi Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di Pemda masing-masing agar dapat didaftar sebagai keluarga yang berhak mendapatkan kartu sembako ini. Oke, nah, jadi ini sekaligus nanti divalidasi. Oke, tapi bagaimana dengan pengawasannya Pak supaya semua berjalan sesuai dengan rencana? Ya, setelah kita punya database yang tunggal berbasis NIK, diharapkan ini menjadi alat kontrol yang lebih baik karena NIK seharusnya kan unik, satu orang satu NIK. Dan kita juga bisa mengawasi secara berjenjang, mulai dari level paling rendah di pemerintahan daerah sampai ke pemerintahan pusat. Nah harapannya memang kita juga membuka saluran untuk perbaikan database. Sehingga tiap warga juga bisa berpartisipasi. Bila ada penyimpangan, bisa melaporkan secara real time dan dapat diblokir atau dapat dihentikan subsidi bagi mereka yang tidak berhak tersebut. Iya, apalagi kalau kita lihat anggaran subsidi selalu naik, anggaran energi secara kumulatif juga naik setiap tahun. Ya, kita harapannya kita dapat tersalurkan dengan tepat sasaran begitu ya Pak. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama selamat malam Pak Justinus, sehat selalu.